Halo semua Sobat Indofakta. Kali ini kita akan kembali membahas tentang fakta unik dari negara Brunei Darussalam. Sumber pendapatan negara ini sebagian besarnya itu berasal dari hasil penjualan minyak bumi dan gas alam. Saat ini negara tersebut sedang mengalami dilema karena minyak bumi mulai ditinggalkan oleh dunia. Dan risikonya nantinya akan habis cadangan minyak bumi Brunei di masa depan. Negara ini pada saat ini sedang berupaya supaya tidak sampai terperosok ke dalam kebangkrutan. Lalu kira-kira apa yang akan dilakukan oleh negara tersebut? Dan hal unik apa saja dari negara ini? Untuk itu kita akan bahas di video kali ini. Mari kita terbang ke Brunei. Berikut ini adalah 5 fakta negara Brunei. Tapi sebelumnya, buat kamu yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu sehingga kamu tidak akan tertinggal dengan info-info menarik lainnya dari channel Indo Fakta ini. Profil negara. Nama lengkap negara ini adalah Brunei Darussalam. Negara yang berbentuk monarki ini, kepala negaranya adalah Sultan, yang juga menjabat sebagai kepala pemerintahan. Kota Bandar Sri Begawan adalah ibu kota negara ini. Secara geografis, negara Brunei berada di Asia Tenggara, yang terletak di Pulau Kalimantan. Di sebelah selatan berbatasan dengan negara Malaysia, di sebelah timur juga berbatasan dengan negara Malaysia. Lalu di sebelah utara dan barat ada Laut Cina Selatan. Luas wilayah Brunei adalah 5.765 km persegi dengan jumlah penduduknya di kisaran 460.000 jiwa. Mayoritas penduduk di sana beragama Islam atau sekitar 81%. Penduduk yang beragama Kristen sekitar 7%, kemudian yang beragama Buddha sekitar 7% juga, lalu sisanya menganut agama lainnya. Etnis Melayu sekitar 66%, etnis Cina 10%, etnis Dayak sekitar 3%, dan sisanya adalah etnis lainnya. Bahasa resmi di Brunei adalah bahasa Melayu. Bahasa lain yang digunakan sehari-hari di sana adalah bahasa Inggris, bahasa Mandarin, dan juga bahasa-bahasa daerah. Brunei termasuk sebagai negara berkembang karena perekonomiannya hanya mengandalkan tambang minyak bumi dan gas alam saja. Sedangkan untuk bisa dikategorikan sebagai negara maju, Brunei haruslah bisa mengembangkan bidang-bidang lainnya terlebih dahulu, misalkan bidang dari jasa, industri, ataupun perdagangan. Pada saat ini perekonomiannya hanya bergantung kepada pertambangan minyak bumi dan gas alam, bahan kimia organik, dan juga perikanan. Ekspor terbesarnya adalah kepada negara Korea Selatan, Jepang, Malaysia, dan Thailand. Gaji rata-rata di Brunei itu sekitar 36 juta rupiah per bulan, dengan gaji terendahnya di kisaran 9 juta per bulan. Tingkat kemiskinan di Brunei hanya sekitar 0,02% saja dari total jumlah penduduknya. Berarti di sana bisa dikatakan sangat jarang yang namanya kemiskinan atau orang miskin di sana ya. Mata uang di negara Brunei adalah dolar Brunei, di mana 1 dolar Brunei itu sekitar 11.500 rupiah. Ini hampir setara dengan 1 dolar Singapura. Monarki absolut. Brunei menganut sistem pemerintahan monarki absolut, sehingga Sultan Brunei mempunyai hak penuh atas semua kebijakan di negara tersebut. Selain itu, tidak ada yang mengawasi kinerja dari Sultan. Memang di sana ada juga yang namanya anggota DPR, sekitar 33 orang saja, yang ditunjuk langsung oleh Sultan, tapi tidak mempunyai kuasa apapun. Tugas utama dari anggota DPR tersebut adalah
memberikan rekomendasi-rekomendasi ataupun masukan-masukan kepada sultan. Konon hal ini jugalah yang menyebabkan tidak ada anggota DPR yang korupsi. Kelemahan dari sistem monarki absolut ini adalah apabila ternyata sultan yang berkuasa tidak kompeten, maka bisa saja hal ini akan menjadi masalah besar tersendiri bagi negara tersebut. Pemerintah Brunei tahu apabila negara tersebut tidak bisa selalu mengandalkan penjualan minyak bumi dan gas alam saja, karena memang sumber daya alam ini suatu saat akan habis juga. Hal ini akan menyebabkan negara tersebut bisa tiba-tiba menjadi negara miskin. Secara perkiraannya, minyak dan gas alamnya itu akan habis di tahun 2035 atau sekitar 11 tahun lagi. Wah, berarti ini tidak lama lagi ya. Jadi, untuk itu negara tersebut mulai mengambil beberapa langkah yang penting yang dilakukan oleh sultan dalam rangka mengatasi masalah ini. Misalkan dengan mendirikan Badan Investasi Brunei jauh-jauh hari sebelumnya, yaitu pada tahun 1983, yang bertugas dalam mengelola dana cadangan Brunei yang telah didapatkan dari penjualan minyak dan gas alam. Dari hasil investasi tersebut, Brunei pada saat ini telah mempunyai beberapa hotel mewah yang terdapat di Amerika ataupun Eropa. Misalkan The Beverly Hills Hotel di California, The Dorchester di London, Hotel Eden di Roma, Hotel Plaza Athene di Paris, Hotel Nusa Dua Beach dan Spa di Bali, Indonesia. Itulah beberapa investasi yang telah dilakukan oleh Sultan Brunei dalam rangka mengantisipasi habisnya minyak suatu saat nanti. Jabatan lainnya yang dirangkap oleh Sultan Brunei pada saat ini adalah Perdana Menteri, Menteri Keuangan dan Perekonomian, Menteri Luar Negeri, dan juga Menteri Pertahanan. Jadi Sultan Brunei memegang jabatan-jabatan strategis yang ada di kementerian tersebut. Ini salah satunya untuk menghindari penyalahgunaan wewenang seperti korupsi. Sultan Brunei saat ini adalah Hassanal Bolkiah, yang merupakan salah satu raja terkaya kedua di dunia, di bawah Raja Thailand, dengan taksiran kekayaan sekitar 450 triliun rupiah. Banyak sekali ya. Salah satu hobi unik dari Sultan Brunei ini adalah mempunyai koleksi-koleksi mobil mewah. Setidaknya terdapat 7.000 mobil mewah di dalam istana Brunei. Seperti 300 Ferrari, 600 mobil Rolls Royce. Wow, keren. Negara Brunei juga termasuk sebagai salah satu negara yang menerapkan hukum syariat Islam. Sehingga ada beberapa hal yang dilarang untuk dilakukan di negara tersebut. Misalkan dilarang berzina, selingkuh, dan LGBT. Apabila ketahuan, maka kamu akan dikenai ancaman hukuman berupa dirajam sampai mati. Di sana juga tidak boleh ada toko yang berani-berani menjual minuman keras atau rokok, karena dua barang ini dianggap haram. Dakwah agama lain dan aliran Islam selain Sunni juga tidak boleh. Selain itu, tidak boleh menampilkan simbol-simbol agama lain di tempat umum. Namun, pemerintah Brunei pada saat ini masih memberikan sedikit toleransi untuk perayaan-perayaan hari besar umat agama lainnya, terutama di tempat ibadah ataupun di rumahnya masing-masing. Negara Brunei adalah salah satu negara kaya yang mempunyai PDB tertinggi kedua di Asia Tenggara, di bawah negara Singapura.
Pendapatan terbesar Brunei itu dari sektor minyak bumi dan gas alam, yaitu sekitar 90%. Brunei memang dinilai sanggup untuk mensejahterakan rakyatnya yang hanya kisaran 400 ribuan tadi, di mana menurut data yang ada, dari 2 orang Brunei setidaknya mempunyai 1 mobil pribadi, sehingga jarang terlihat di sana ada yang menggunakan sepeda motor, karena warga lebih suka untuk mengendarai mobil pada saat berpergian. Harga bensin di sana bisa dikatakan sangat murah. Misalkan untuk RON 90, kalau di sini itu Pertalite, itu dijual dengan harga Rp3.800 per liter. Murah sekali ya. Kemudian untuk RON 92 ini setara dengan Pertamax, dijual dengan harga Rp5.500 saja. Sedangkan RON 95 atau Pertamax Turbo itu dijual dengan harga Rp8.500 per liter. Kemudian masyarakat yang telah berusia di atas 65 tahun akan mendapatkan tunjangan hari tua sekitar Rp2,5 juta per bulannya. Sehingga diharapkan para lansia ini tidak perlu untuk bekerja keras lagi di masa tuanya ini. Hal-hal unik di Brunei. Negara Brunei dan Bhutan adalah satu-satunya negara monarki absolut yang masih ada di benua Asia. Walaupun sang sultan yang berkuasa, ternyata masih ada partai politik di sana, yaitu Partai Pembangunan Bangsa. Jadi hanya ada satu partai politik di sana, walaupun tidak ada pemilu ya. Kebebasan media sangat dibatasi di sana. Memang hal ini lazim untuk negara monarki absolut seperti itu. Misalkan, dilarang dalam memberitakan kekurangan-kekurangan ataupun keburukan-keburukan dari negara tersebut. Selain itu, karena terbatasnya lahan yang ada, maka negara ini mempunyai peternakan sapi di Australia, yang kemudian daging sapi tersebut akan dikirim ke negara Brunei untuk mencukupi kebutuhan warganya. Di sana juga tidak ada pajak penghasilan individu. Masyarakat hanyalah dikenakan potongan sekitar 5% dari gaji untuk dana tabungan yang nantinya akan dikelola dengan baik oleh negara. Seperti kalau di sini itu mirip BPJS Tenaga Kerja. Ya kira-kira seperti itu ya. Yang baru bisa diambil pada saat seseorang telah memasuki masa pensiun. Wisata di Brunei. Hingga saat ini sektor pariwisata di sana belum dikelola secara baik. Namun kita masih bisa mengunjungi daerah-daerah atau tempat-tempat wisata yang cukup menarik dan baik di sana. Yang pertama, misalkan kita akan mengunjungi distrik Tutong. Salah satu tempat pariwisata yang perlu kamu kunjungi apabila kamu sempat bertraveling atau berwisata ke sana, yang mempunyai keindahan alamnya yang begitu mempesona. Di sana juga ada danau yang bernama Tasek Merimbun, danau alami terbesar di negara Brunei. Cantik sekali ya. Selanjutnya, kita juga akan mengunjungi Masjid Al-Amirah Al-Hajjah Maryam, sebuah masjid megah di kampung Jerudong. Jadi buat kamu yang muslim, kamu bisa berkunjung ke sana apabila kamu melakukan traveling ke negara Brunei. Oke, demikianlah 5 fakta unik dan menarik tentang negara Brunei. Terima kasih. Semoga saja hal ini bisa menambah informasi dan pengetahuan bagi kita semua.